Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kita semua kawan-kawan anak Medan. Yes. Yang tidak pernah kalah, anak Medan yang tahu. anak Medan yang Panggaron. Anak Medan Panggaron, tapi berbudaya. Itu dia. Apa dia cerita tadi? Nah, ini kita mau angkat soal preman. Cibabab metropolitan. Cibabab preman-preman. Nah, itu bukan hanya di metropolitan Jakarta, di Medan pun terkenal premannya itu. Aku ini, terus kawan-kawan, kalau tidak jadi wartawan dan main teater, aku udah jadi preman. Nah, karena tukang mukul juga. Ada pengawal pabrik roti, itu kami kompas. Setiap orang raya dia ngasih duit, dia nggak ngasih duit, dipanggilnya siapa ini? Si pengawalnya nih, katakanlah bodyguardnya. Ngamuk-ngamuk dia, aku lempar pakai kampak. Ngelak dia, nggak kena. Lempar pakai kampak, nggak kena, hampir kena. Itu takut. Nggak lama, 5 tahun kemudian, jumpa di PWI. Aku mau testing anggota PWI. Rupanya dia PWI. Aduh. Dipijaknya kakiku. Kau preman, kau nggak bisa kau jadi wartawan katanya. Banyak kali cerita kau kampak kau nanti katanya. Diam dia terus lari. Nah, itulah cerita preman. Nah, Medan itu paling terkenal banyak preman. Tetapi tidak semua premannya itu adalah negatif. Ada juga preman-preman yang positif. Misalnya membela-bela keadaan orang yang sudah terjepit atau apa, tidak mempan dibela polisi atau apa, tidak mempan, preman lebih mempan dari polisi. Seperti itu. Ya kan? Nah, misalnya semacam debt collector. Debt collector itu kan kolektor preman. Tapi tidak terpakai kan. Tetapi preman, makanya saya bilang perjalanan di Medan ini seperti kata Yesus, ada batu siahaan. Saya kenal semua itu. Paling tidak dia nggak mengenal saya, tapi saya kenal. Begitulah terkenal namanya. Termasuk Ulu Pengabdian. Ulu Pengabdian itu saya kenal dekat karena waktu itu saya mendirikan koran namanya Portivi Dongana Pogos bersama Manahan. Manahan itu keponakannya si Ulu. Nah, jadi kalau aku jumpa Ulu, kapan saya jumpa Ulu? Bisa jumpa Ulu. Orang heran, aku jumpa Ulu. Tapi begini dia, aku potong sebentar. Sebelum kita terlanjur membawa pendapat masyarakat bahwa preman itu adalah konotasinya negatif dan jelek, perlu barangkali kita jangan suzon dulu, kita husnudon dulu, ya husnudon dulu. Karena gini, preman itu kan dari bahasa Belanda dia, free man. Orang-orang bebas, orang yang tidak berstatus apa-apa. Mungkin pengangguran, itu zaman dulu. Maka preman itu, kata preman itu lahirnya di Medan, bukan di tempat lain. Jadi Medan itu identik kata preman. Dulu preman itu, kata itu menjadi kata yang berkonotasi positif. Dianggap ya ini orang bebas. Tidak ada unsur-unsur kriminalitas di dalamnya. Nah, tetapi kemudian berjalan terus, kita lihat. Kemudian ada konotasi, karena ada juga preman yang nakal-nakal, yang jahat-jahat. Ya, jadi ini kemudian jadi menakutkan. Nah, dan kemudian orang mulai resah dengan keadaan preman. Padahal sebenarnya tidak. Pada dasarnya aku yakin sekali, preman ini mempunyai semacam niat, aku orang bebas, aku bisa berbuat apa saja. Dan kemudian ada di Medan ini, preman itu nilainya heroik betul kalau aku lihat. Nilainya itu mereka tuh gagah, yang berani, yang kemudian membela kebenaran. Maka kalau kita lihat, itu hampir semua yang di sana waktu zaman-zaman tahun-tahun yang bergolak itu hampir 60-an, 60-70-an. Ya, preman itu menjadi anggota pemuda Pancasila. Itu orang-orang yang gagah. Nah, aku melihat begini. Dari kecil aku hidup di kalangan preman. Awak tak sempat jadi preman. Kepingin jadi preman, kurang berani. Nah, jadi, dan kemudian karena ketatnya orang tua tidak jadi preman, ada status. Nah, begini. Aku melihat ada satu sifat yang sangat jantan. Nah, ini yang hebatnya. Jantan sekali di preman ini. Gagah sendiri kemana. Anak Medan ini kemana-mana sendiri, tidak ada yang menemani, tidak pernah jalan berdua, sendiri pun oke. Nah, etos heroik inilah yang kuhargai dari preman. Nah, jadi dengan kata lain, sebelum orang berpikir bahwa ini negatif, mari kita bicara preman itu positif. Dia juga membela kebenaran, membela orang lemah yang kadang-kadang ada di sekitarnya.
dengan apa yang disampaikan oleh Hari tadi ya. Memang kalau kita ambil dari asal kata preman itu, preman itu bahasa Inggrisnya memang freeman, kemudian bahasa Belanda Vrijman kan begitu ya. Itu artinya memang sama disampaikan oleh Hari tadi. Tapi saya harus memisahkan dulu konotasi atau pengertian preman dulu. Ya, jadi di era 60 ke bawah dengan preman sekarang itu harus dipisahkan. Saya hidup di era itu dua-dua. Ya kan begitu ya. Nah, preman kalau zaman dulu itu hanya untuk mencari jati diri, tidak melakukan perbuatan kekerasan atau apapun. Jadi kalau kami dulu, boleh dikatakan kalau tadi sudah menyebut nama Batu, di Medan Beskop ada nama Bang Pendi, kemudian di Majestic ada nama Bang Olo, kemudian di Deli Beskop ada Paino, ya dan semua lain-lain ya. Ada Ucok Mestik, Iwan Aceh, ada Niko, ada gitu ya. Ada Anwar Kongo. Anwar Kongo. Ya, dulu itu hanya jati diri. Bagaimana penampilan dulu? Ikat baju di bawah kan gitu. Ikat baju. Iya, itu kan barangkali kan karena barangkali waktu itu masih kita terkontaminasi dengan Elvis Presley naikkan ini kerah baju aku kan nih, Bang. gitu. Ya, itu dia. Itu bukan berarti bukan preman itu kan begitu ya. Tapi itu barangkali mungkin saja untuk mengapakan udara supaya jangan terlalu panas gitu ya. Nah, jadi kalau zaman dulu tuh, kalau saya melihat itu kan hanya untuk mencari jati diri. Ya kami duduk-duduk di bioskop tuh bekerjanya. Misalnya membeli karcis, kita catut, jualkan begitu. Tak ada meras-meras, tak ada apa. Nah sekarang seperti apa yang digambarkan oleh Hari tadi, perkembangan zaman, tentu kebutuhan hidup yang membuat orang menjadi keras kan begitu. Maka mereka melakukan sesuatu kegiatan yang agak sedikit keras. Misalnya apa? Contoh di terminal kan begitu ya. Mereka melakukan perbuatan yang menekan, mempush. Kemudian itulah yang berubah menjadi kriminalitas kan gitu. Jadi kalau dulu tidak ada kriminalitas, masing-masing di kelompok-kelompoknya udah masing-masing mengapa. Kecuali ada misalnya gangguan-gangguan. Misalnya ada cewek kampung sini, kampung sana, itu bikin marah. Itu yang dulu barangkali. Jadi kita harus pisahkan dulu era 60 ke bawah dengan 60 ke atas. Itulah masa-masa yang saya dulu barangkali tiap hari duduk di Astana Ria tuh kan begitu. Dan ada hanya jual-jual tiket kadang-kadang kan kalau apapun nonton gratis. Itulah kelebihan kami barangkali waktu pada saat itu. Kalaupun mau berkawan-kawan nanti ada kebetulan kalau di Deli sama-sama di Deli Beskop, kita nonton begini-gini, film mana bagus kan gitu. Bagusnya hubungan dulu. Kecuali memang kadang-kadang ada benturan sekali-sekali. Ya itu pasti Bang. Aku ngelihat atau Abang bilang tadi, preman juga kalau ada cewek di daerah sini, kalau masuk bahaya. Itu Kota Maksum, Bang. Itu bisa masuk tak bisa keluar tuh. Kalau ada cewek cantik Kota Maksum. Iya. Bisa masuk, keluar nggak bisa. Kalau kata Hari tadi itu kan masuk Kota Maksum payah kan. Ini kejadian yang sebenarnya. Itu kan Yuki itu dulu muka Masjid Raya tuh. Dulu kan terminal bus. Ingat itu ya. ALS. Ya, Rumah tua tuh Bang. Dulu kan rumah sepadan itu. Orang Aceh gitu. Ya. Jadi kalau dulu aku masuk di sana itu dihempang orang tuh pakai apa? Sampai di Hotel Madani itu dihempang orang tuh. Tapi aku kan nggak bodoh. Kalau di situ dihempangnya aku masuk dari jalan utama atau dari jalan Puri, baru masuk aku Kamalion kan begitu. Keluarnya juga begitu. Ditunggu-tunggu orang tuh di muka itu tak ada ketemu-temu kan begitu. Tapi itu bukan perbuatan preman gitu. Itu perbuatan akal gitu mungkin ya barangkali. Ketokoh lah orang-orang si Jaya ini kan begitu. Tapi kalau kita Bang di Kota Maksum, ya Jaya dekat rumahku itu, karena aku Japaris ujung gitu. Jadi dulu sempat sama ya rupanya kalian. Sama, aku dulu Puri, terus Japaris. Ngeri. Jalan Puri itu ada namanya dulu Jul KPD almarhum lah, ikut si Jaya tahu itu. Tahu kok kepanjangan KPD itu? Kepala Preman Dunia. Ya sih, kalau berantem di Kota Maksum itu ngeri karena pisaunya bukan pisau belati. Tahu nggak pisau apa? Pisau sepatu. Pisau sepatu. Itu dibelek itu. Jadi aku pernah lihat di lapangan dekat rumahku itu pulang malam, si Jul itu tegurai ususnya itu, tapi nggak mati dia. Dibedel orang, pakai besar sepatu kan tajam betul, itu banyak tukang sepatu. Megang pun lain itu. Ya si Jul itu juga adiknya kawanku tuh si almarhum. Nah, kita tuh ada mapping di Medan itu mapping kota-kota preman itu termasuklah Kota Maksum.
ini apa Mandala, ya kan? Hampir semua daerah lah. Preman Medan Baru pun ada. Jawa. Jadi kalau cerita, cuma kami mungkin aku Jaya itu agak mereka protek, itu hebatnya Jaya. Jadi ceritanya gini, ini daerah kami kan banyak tukang sepatu. Yang berantem itu Jalan Japaris, berantem sama Jalan Puri. Puri itu dekat Tanah Lapang. Jadi kalau udah berantem main parang segala macam, yang duluan hancur tuh lampu jalan. Iya, Sampai dulu lampu jalan baru main parang. Nah, salah satu habis berantem, semua lari dikejar polisi, polisi masuk. Ada satu orang anak muda di pinggir jalan, ditanya polisi, kok preman ya? Iya Pak, mau piaman Pak. Terus tanggap polisi. Pikir Pariaman. Rupanya bukan preman, piaman dia orang Priaman. Piaman Pak katanya. Dia tukang sepatu dari Priaman. Datang polisi, kok preman ya? Iya Pak, mau piaman Pak. Gol. Jadi kalau zaman daerah saya dulu ya, bahwasanya preman itu di mana ada bioskop. Ya, di situ akan berkumpullah para anak-anak remaja, anak-anak muda pada saat itu, yang boleh dikatakan konotasinya preman, orang-orang yang bebas, yang jarang pulang kan begitu. Di mana ada bioskop di situlah. Medan Baru ada Astanaria, Kampung Keling ada Metropol, ya, kemudian Medan Bioskop ada KT sama Medan Bioskop, ada Olimpia kan begitu ya. Jadi di mana? Jalan Puri ada Puri Amalir ada Nusantara. Ya, ada Nusantara. Ya, kan begitu ya. Jadi Simpang Limun pun ada. Ya. Jadi di mana ada bioskop, di situlah preman itu berkumpul. Itu adalah anak-anak remaja yang betul-betul kehidupannya bebas. Tak ada bicara macam sekarang. Sekarang coba tengok. Konotasi preman bisa kita serahkan kepada anak-anak yang tawuran. Itu kita bilang premanisme. Ya kan? Kemudian apa yang di stasiun-stasiun itu kita sebut premanisme. Orang-orang PS kita sebut premanisme sekarang. Ya, jadi kalau saya mesti harus memisahkan itu. Mana yang preman dulu citranya bagus kok. Ya Bang, Ya. aku setuju Bang. Aku lihat tuh preman zaman dulu itu ya, tidak ada yang minuman keras, tidak ada yang terlibat narkoba. Bukan narkoba. Bukan narkoba. Ganja ya. Jadi kalau Oke. bicara Aku- ganja itu ingat kok Jai, itu di Japaris itu ada yang Itu namanya. bukan narkoba. Jadi aku dekat rumah aku ada namanya Buyung Kambing udah meninggal, ada adik Ucok, adiknya Ucok Kambing. Nah dia sampai kau tahu nggak? Dia bangun klub bola. Itu adikku main tuh. Adikku dulu sempat main di PSMS Junior ya. Klub bola. Kau tahu nggak apa nama klubnya apa? Duhai. Duhai Dunia Hayal. Jadi dia ada daun ganja, ada mangkok. Terus ada lambang, ada logo apa nomor 2041. Kutanya masih Buyung, apa itu artinya Yung? Apa Buyung 2041? Dua bungkus 4 orang, otak kosong hati bersatu. Jadi 2401. Dua bungkus 4 orang. Kan namanya kalau ganja itu namanya join, ini kan nggak join. Kan bagi-bagi. Jadi dua bungkus 2 orang, 2 bungkus 4 orang, otak kosong hati bersatu. Gitu kan. Ya, memang ganja itu tidak membuat orang berantem. Belum pernah ada kejadian dimanapun orang berantem, pengganja yang berantem belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau pemabuk yang berantem itu ada. Tapi mengganja yang berantem nggak ada. Ya daerah siapa yang nggak kenal Buyung Kambing? Udah aku bilang preman yang paling besar di Kota Medan itu dekat rumahku juga. Itu dekat rumah Sangkot. Ipar Sangkot. Itu preman paling besar di Kota Medan. Mainnya bukan lagi Medan, mainnya dunia udah. Kalau orang kenal Waila, itulah preman Kota Medan. Dan ada cerita soal preman juga. Jadi preman ini masuk ke lain kampung, meri cewek kampung. Meri cewek kampung, wah udah tahu orang. Jadi dimulailah orang, pas dia masuk, mulai orang cerita, anak bunuh ente. Ya, itu preman Medan biasa pakai anak ente. Itu dia, anak ente. Bukan antum, bukan. Itu antum itu agak lebih manis. Tapi anak ente. Nah, jadi cerita, oh kalau anak begini. Nah, akhirnya, ini kawannya bilang berdua nih, mengganggu cewek, dia sedang merokok. Pas merokok, tariknya rokok, ditekannya ke tangannya. Ditekannya ke tangannya, rokok tuh, mati. Mukanya slow aja, tenang aja. Pas udah gitu, nggak berubah. Orang yang cerita tadi ngancam-ngancam, nengok mematikan rokok di tangan, ketakutan. Cabut. Nggak berani lagi. Nggak berani lagi. Matikan rokok di tangan lah. Sampai di rumah, kawan udah jauh. Waduh, aduh, tangan aku sakit kali gitu ya. Nggak tahu. Itu preman. Dan preman itu biasa kenal dengan Tan Limper. Tanco Limper. Tanco 50. Tanco 50 perak. Kepada hari ya.
Ya hari ini kan dulu kan asik kerjanya main di jalanan aja, naik sepeda motor. Itu dia belum disebutkan dia preman, tapi identik dengan preman. Apa dikata-kata oleh orang tua? Tengok tuh anak tuh bandel muka main, macam preman. Nah, jadi itu dulu kalau jadi macam preman dibilangkan begitu. Jadi konotasi preman itu adalah anak-anak yang bandel begitu kan begitu. Itu. Ya. Tapi bukan orang jahat deh kayak hari ini. Dia di jalan tuh naik kereta tuh muak kali kita nengoknya dulu tuh kan. Mulai jalan Padang Bulat, Babura keluar di Dr. Mansur ke Mongonsi di apa semua tuh kan dengan keretanya itu kan begitu. Kereta yang besar itu, Bang. Tapi ya 300 itu dia. cc itu. Orang-orang tua mengatakan bahwa dia itu bukan preman. Tengok tuh anak tuh bandel muka main katanya. Yang jahat lah itu katanya kan begitu. Jadi, Tak ada keluar kata-kata preman mengatakan dia gitu. jadi Ya. sekarang udah terjadi pergeseran, Bang. Ya betul, itu maka saya Kalau bilang. preman-preman yang dulu itu adalah baik hatinya, membela kawan, egaliter Betul. dan lain sebagainya. Yang dulu, Betul. kalau sekarang preman itu udah dimanfaatkannya untuk duit, Bang. Ya. Nah, makanya Itu saya bilang tadi kebutuhan. preman ini udah berpindah dia. Makanya selalu dibilang Medan ini kota preman. Kenapa? Biar aja katanya. Biar aja. Bangunan itu mesti ada premannya. Setiap membuat bangunan ada preman. Ada yang menjaga, ada yang menjaga malam, ada yang melihat-lihat, ada yang ini, ada yang proyeknya harus dapat dia. Ya. Preman. Ya. Itu Makanya preman aku bilang- juga. Jadi kalau satu bangunan itu dibentuk, itu udah banyak preman di situ. Sekarang. Itu bukan preman. Itu namanya PS. Bukan preman setempat, tapi pemuda setempat. Bukan preman. Ya, tapi PS itu bukan preman. Pemuda setempat. Kalau ke Medan, aku bilang sama temanku, kalau ke Medan gini, aku bilang gini. Di Medan itu agak beda. Bedanya apa, Pak? Kalau di luar Medan, itu kan penjahat itu kan di dalam sel. Kalau di Medan enggak. Orang baik di dalam sel, penjahatnya di luar. Kok bisa katanya? Nah, aku bawa lah jalan. Nah, lihat nih. Kan banyak itu rumah-rumah di kantor, di Kesawan segala macam itu kan berlapis-lapis itu yang pagarnya, yang karbonion segala macam kan. Ya, itu lebih dari sel. Sel itu cuma satu baris. Ini berbaris-baris itu. Kalau kita datang buka pintunya sampai tiga kunci itu bilang. Ya. Yang tinggal di dalam orang baik-baik. Jadi Jahatnya di luar. Nah, itu bedanya Medan itu. Aku bilang. Jadi rumah di Kangkeng. Nah, itu Medan. aku mau nyambung kata si Jaya tadi. PS itu bukan pemuda setempat, pemungut setoran. Oh, lain lagi ya. Ya, pemungut setoran. Dia akan memungut tuh semua kemana. Mereka adalah orang-orang yang kaya. Jadi di mana rumah, di situ dia akan memungut rumah sewanya tuh. Pemungut sewa katanya kan begitu. Jadi gini Bang, preman itu sampai mau jadi pegawai negeri pun dia lakukan nggak menodong Bang. Macam mana supaya jadi pegawai negeri Bang? Ya sekarang. Entah macam mana satu ini lolos dia. Lolos jadi pegawai negeri, ditakut-takutinya dia apa lolos. Tapi begitu lolos dia aktif jadi pegawai negeri. Aktif jadi pegawai negeri. Jadi ketika ada upacara bendera dia muncul premannya. Kok klan-klan aja yang baca Pancasila itu. Kalau aku kenapa rupanya? Kau pikir aku nggak bisa? Padahal ini anaknya memang tak tahu apa-apa lah orang preman kan. Oke, kau baca. Tenggen nggak deh? Enggak tenggen dia. Nah, tapi dia bacanya dengan gagahnya dia bacakan waktu upacara bendera itu. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 tetap, 3 tetap, 4 tetap, 5 tetap. Panggil dia sama atasan. Kenapa kau bilang tetap? Apa udah berubah? Udah berubah, kau tengok. Kalau berubah katanya. Bukan dirubah. Karena masih tetap. Apalagi katanya. Karena dia tapal. Karena premannya aja. Karena menunjukkan dia hebat. Nah, itulah. Ada juga gitu. Kalau baca Pancasila, ya 1 Pancasila, 2, 3, 4, habis 4 ya kok masih ada lagi katanya. Lihat. 1 Pancasila katanya. Habis itu masih ada lebih, nggak mungkin nama katanya. Itulah juga yang akhirnya dirugikan juga itu waktu itu. Preman itu banyak orang ini diidentikan dengan pemuda Pancasila. Susahnya kadang-kadang dia kan gedor rumah orang. Ya, tang. Pancasila abadi gitu. Padahal dia mau minta duit. Nah, preman itu tanda-tanda orang Medan ini apa sih benjol-benjol di jarinya. Oh ya. Asin ketok pintu aja. Ketok pintu rumah. Kapalan. Nah, jadi sampai ada orang bilang kan, nah ini
Pernah ada cerita, kalian pernah dengar cerita. Sampai ada itu, toke-toke situ dia bingung nih. Ini preman-preman ini agamanya apa sih katanya. Tiap hari datang minta duit. Hari raya minta duit. Hari Natal minta duit. Hari raya India minta duit. Hari raya Cina. Orangnya itu juga. Itu juga. Orangnya itu juga. Ya. Nah, ini agamanya apa ini gitu. Jadi begini, sebetulnya premannya dari mana sih? Bang Ales tadi bilang betul. Mereka menampilkan jati diri. Cuman kadang-kadang disalahgunakan. Jadi kata orang, preman dengan perbuatan kriminal itu tipis sekali jaraknya. Sehingga susah. Nah, Bang Ales tadi mengatakan dulu, aku dibilang kayak preman. Hanya karena aku bebas saja. Naik motor gede kemana-mana, naik kereta lah. Nah, jadi sebenarnya bukan preman. Kalau bandel ya bandel. Mungkin nggak tahu lah. Awal nggak merasa bandel, biasa-biasa aja. Cuman Medan ini kan penyakit di situ. Kita ini kan ada istilah sama kita itu PTH, pantang tak hebat. Nah, kemudian ada pula ibar di libang, biar dibilang hebat kawan tuh. Itulah kalau bahasa asli dokon itu. Nah, tadi dok. Kemudian ada lagi yang mengatakan kita ini kan panggaron semua. Panggaron semuanya kita. Aku mau feedback balik lagi ke belakang tadi ya tentang masalah preman di era ya. Jadi aku karena hidup di era itu, jadi aku selalu memberikan contoh. Jadi kalaupun sekarang dikatakan dengan kekerasan, kalau dulu kekerasannya itu adalah seperti saya katakan bahwa mencari jati diri. Ada bentrok-bentrokan itu hanya untuk menunjukkan image kekuasaan. Jadi misalnya biskop sana lebih hebat situ, orang-orangnya lebih kuat. Ya di sini ini masuk kelas 2 gitu kan begitu. Jadi memang semuanya itu untuk menunjukkan kekuasaan, siapa yang paling jago sebenarnya, untuk bisa dianggap sebagai sebagai simbol. Dan begitu ya, bahwa misalnya katakan dulu Medan Biskop itu paling hebat itu, ya kan, atau Mestik itu kan paling terkenal itu kan. Jadi orang-orang mau ke sana pun, ya jadi agak berpikir. Nah, saya bandingkan dengan sekarang kan begitu ya. Jadi Idrus tadi barangkali pernah menyinggung tentang masalah sekarang ini ya, di era yang sekarang ini kan sudah ada yang mengkoordinir kan begitu, ada yang dikelompokkan. Sampai-sampai pemerintah membuat satu Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI. Itu kan menggabungkan untuk para ini kan. Tapi apakah itu adalah ormas-ormas ya, yang digabungkan di sana? Apakah mereka itu adalah anak-anak preman yang freeman? Tidak. Ya kan? Jadi bukan preman itu yang dimasukkan ke sana kan begitu. Kalau itu dulu Bang, supaya nggak keliru, kalau KNPI itu kan dulu itu untuk bukan ke premannya sebenarnya, ini kan komite. Jadi mereka mengumpulkan semua organisasi pemuda. Ya, saya tahu. Ya, tadi kan kelompok-kelompok preman ini kan merupakan satu kelompok-kelompok yang komunitas kan begitu ya. Ini kan harus ada yang mengkoordinir kan begitu. Maka jadilah dia ormas-ormas kan begitu. Orang-orang ini menjadi ormas. Ormas inilah yang masuk ke dalam KNPI tadi kan begitu. Ini tujuan awalnya memang demikian ya kan keadaannya. Tapi kalau kita mau satukan bahwa itu adalah menjadi preman, saya juga tidak. Karena ormas itu bukanlah orang-orang preman gitu. Itu adalah orang-orang yang pendidikan. Ya. Preman itu, yang saya bilang tadi itu, antara negatif dan positif, itu sekulit bawang aja Bang. Nah, di satu ketika dia berbuat sesuatu yang baik. Dia kan disebut baik, tapi tetap disebut preman baik. Ya. Kalau dia buat kejahatan, dianggap dia preman jahat. Dia buat kebaikan itu tetap disebut premannya, preman baik. Berarti bahasa preman itu tidak tepat untuk diberikan kepada mereka, kan begitu. Karena preman itu dulu tidak adalah orang yang bebas, kan begitu. Sekarang tadi kan Pak Atmadi katakan, untuk masuk menjadi PNS pun itu harus bertindak brutal, vulgar. Tapi itu bukan perbuatan orang preman. Orang preman itu orang bebas, cara berpikirnya bebas, tindakannya bebas kan begitu. Secara literalnya begitu. Tetapi sekarang saya bilang sudah perkembangan baru yang terjadi di lapangan seperti itu. Pandang-pandang kita menjadi preman kau. Jadi istilah preman itu, istilahnya itu. Konotasinya udah beda. Saya tak setuju kalau kekerasan itu disamakan dengan preman begitu. Jadi nanti itu menjadi satu satu nomenklatur. Jadi sebenarnya bukan lagi dia secara literal preman, bukan begitu lagi. Preman itu sudah konotasinya sudah negatif, dan yang hebat di sana adalah dibutuhkan leadership. Jadi seorang pemimpin kelompok yang namanya kelompok preman itu mesti punya nyali. Itu dulu.
Nah dulu kan kalau si yang kita komat-komat itu nggak ada takutnya itu. Ya kan? Tapi mereka ada yang siap-siap juga untuk membantu. Kayak tadi misalnya buat bola, buat ini, buat itu. Mana-mana. Kayak misalnya tadi bicara Bang Batu, bicara Olo. Itu orang-orang yang Ucok Mestik, Wan Aceh, siapa lagi? Banyak. Itu orang-orang yang punya nyali. Dan dia mengkoordinir ujung-ujungnya menjadi bisnis memang. Juga dilihat dari sisi positif juga ada positifnya. Daripada liar, kan ku bilang di Medan itu, kalau hitung preman, gampang. Hitung aja tiang listrik. Setiap tiang listrik satu preman, begitu banyaknya. Jadi pada saat orang-orang yang dari Jakarta mau ditugaskan ke Medan, banyak yang nolak. Aku pernah berkantor di Medan, pegang Sumatera, lihat malah sukses, malah bisa. Apa kiatnya? Nah itu tadi kita mengerti, aku datangin yang tadi itu kepala-kepalanya itu, karena kepalanya bukan IPK atau Pemuda Pancasila aja, setiap daerah itu ada apa namanya itu kelompok-kelompok di bukan PS ya, Pemuda Setempat ya, itu ada organisasinya. Jadi itu dia bisa mengkoordinir semua sehingga sebenarnya nggak ada masalah. Kita yakini aja seperti kata Bang Alis, kita yakini aja bahwa preman itu adalah bebas. Ya, bebas. Jadi kalau kadang-kadang kalau polisi berpakaian preman, artinya pakaian apa? Kan pakaian bebas. Preman itu tidak pernah ada, Bang. Kalau nggak percaya, lihat KTP, Bang. Kerjaan tidak ada preman. Ya, walaupun dia preman besar disebut orang, tapi tidak ada itu dalam KTP preman. Swasta ada. Swasta ada. Itu makanya. Jadi kalau mau kita bicarakan preman dari sudut yang mana kan itu. Makanya saya bilang preman itu bisa disebut negatif, bisa positif, kulit bawang saja. Jadi kalau premannya begini, dia tidak ada status khusus. Di KTP tidak pernah ada disebut tuh, walaupun dia dikenal preman besar, di KTP nggak pernah disebut saya preman besar, tidak ada. Dan kalau kita pakai tadi misalnya pendapatnya Bang Cali, bebas bisa jadi. Karena kalau polisi nggak pakai berseragam disebut berpakaian preman. Nah, ada juga ustadz sekalipun kalau brutal segala macam, itu bisa disebut juga kalau ini ustadz preman. Kenapa? Karena tidak ada definisi tertentu itu. Nah itu yang saya bilang tadi. Sampai sekarang di kota Medan itu preman masih ada. Seperti yang kita bilang tadi soal proyek, soal apapun itu masih berlaku. Nah, jadi kita nggak perlu seakan-akan kita beri patokan bahwa preman itu adalah bebas atau apa, nggak bisa lagi. Artinya apa? Preman sekalipun kalau dia berbuat baik dia disebut preman baik. Tidak preman tapi dia jahat, dia disebut adalah penjahat kayak preman. Nah, itu aja. Saya pikir itu penjelasannya. Jadi gini, sebenarnya begini, kata preman itu kan konotasinya baik, tapi ada pergeseran arti, pergeseran nilai. Dan itu disebabkan juga oleh yang mereka lakukan. Ada orang-orang yang mengaku preman dan kemudian mulai memalak, mengompas orang di mana-mana. Nah itu mulai jahat. Nah ditambah lagi dengan adanya berantam, perebutan lahan, itu yang susah. Yang ketara sekali adalah ini, mengompas itu. Yang selalu minta uang, begitu. Jadi jelek. Jadi kalau orang bilang, tadi kau bilang Ustadz preman. Sekarang kan preman tuh kata-kata yang menakutkan, kata-kata yang nggak baik. Padahal preman tuh bagus kok. Ya kita menikmati kebebasan kita, kenapa sih? Manusia kan bebas. Kita nggak pakai uang orang, kita bebas, kita mau apa. Tapi kita tetap dalam jalurnya. Nah, sekarang bagaimana mengembalikan konotasi, arti, makna daripada kata preman itu dalam pengertian yang positif. Nah, kalau itu agak susah memang ya, karena sudah terlanjur. Tapi, nah ini pula ini hebatnya, ironisnya. Ada pula orang yang bangga dibilang preman. Preman kali kau. Bangga, begitu tangan tuh langsung. Nah, bangga, jadi ini salah juga. Seakan-akan preman itu satu hal yang mesti dibanggakan. No, tidak. Semua orang pada dasar lahir itu harus bebas. Sekarang dulu ada istilahnya, kalau dulu preman haram jadah katanya, sekarang udah preman dekat sajadah aja katanya. Balik lagi gini Is, kan aku bilang tadi, untuk menjadi preman itu tidak serta-merta. Itu mereka punya persyaratan. Nah itu yang tadi dibilang menjadi dia bangga, karena persyaratan itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Pertama nyali, ya, kedua dia jago berantem, gitu ya, ketiga dia melindungi. Ingat loh, jadi preman itu juga punya anak-anak buah yang dia kuasain. Jadi malah kadang-kadang itu menjadi paradok ya. Paradoknya misalnya contoh, aku kasih contoh zaman dulu aja di Jalan Japaris itu.
Itu si Buyung Kambing itu kan jual ganja zaman itu. Duitnya itu dia bantu anak yang nggak sekolah. Adikku aja itu untuk main bola dibiayain oleh dia. Sehingga dia dengan kehadiran Buyung Kambing ini merasa ada kesejahteraan yang tercurahkan di situ. Sehingga dia diprotek. Ini kan jadi paradok juga. Ya kan? Dia melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak legal, tapi dia membantu masyarakat setempat. Maka sampai grup bola itu, dia berani sewa orang-orang main, supaya grup Duhai ini terkenal. Nggak ada yang nggak, kalau tanya aja Paris itu. Jadi sampai-sampai, yang aku bilang hebatnya, kalau datang tekap, dulu namanya tekap, mau nangkap, itu ada siul. Siulnya itu aku termasuk ikut. Jadi begitu siul, misalnya nyambut, tiut, 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 sampai ke rumahnya, cabut dia lari, maka nggak pernah ketangkap. Jadi asal ada orang yang misalnya agak sedikit mencurigakan, mulai ada siul, dia sudah ada informasi. Sedemikian rupa dilindungi oleh masyarakat. Jadi ini kan preman juga, dia preman yang memberi manfaat kepada orang sekitar, lingkungan. Nah, jadi aku bilang ada saya kau bilang tadi, zaman dulu yang ikat baju itu kan biar kelihatan hebat, karena itu punya nyali, berani berantem, berani di depan gitu. Itu perasa. Preman dulu berani 1 lawan 1. Preman dulu 1 lawan 1 pakai perang berani, sama sekarang Berani. kalau nggak kumpul rame-rame nggak berani. Nggak berani. Minum dulu baru berani. Dulu kan minum baru berani berantem, dan itu keroyokan. Kalau dulu kan 1 lawan 1. Aku masih ingat kali itu berantem di situ sama si Armen, kan kau tuh berantem di kamar makan itu kan Japaris berantem sama Puri, parang-parangan itu. Ya. Sekarang mana ada yang berani main tunggal 1 lawan 1? Nggak ada lagi. Main keroyokan. Nah, itu yang nggak enaknya. Dulu kalah 1 lawan lagi, kalah lawan lagi. Terakhir aku nyerah sama kau. Udah selesai. Itu, ya, aku jadi teringat itu betul. Dulu aku sering itu one by one katanya. Iya. One by one. Ayo di tepi sungai. Di tepi sungai. Cari lapangan. Yang nonton ada, tidak boleh melerai. Iya. Nggak boleh Sampai nyerah. Akhirnya patah gigi karena dihajar orang juga. Tapi 1 lawan 1 mau bilang apa? Nah, dan itu niru film cowboy zaman dulu. Cabut pistol aku, 1 lawan 1. Iya. Dan itu terasa memang sangat jantan. Aku hampir tiap pulang sekolah berantem. Ada aja. Iya. Jadi kalau kita coba barangkali mengambil kata-kata preman, kenapa sampai ada keluar kata preman ya? Aku tadi sedang membayang-bayangkan ya. Preman itu konotasinya adalah kekerasan kan gitu. Keras dalam hidup, keras dalam gaya, keras dalam tindakan kan begitu ya. Ya, maka pada saat itu dibayangkan oleh mereka ini barangkali yang sekarang ini melihat bahwasanya orang-orang yang bebas, orang-orang yang tak punya kerja, yang boleh dikatakan adalah orang-orang yang free gitu ya, bebas. Itu kan tentu untuk membutuhkan kehidupannya. Ini kan memerlukan kekerasan. Kekerasan ini bisa dilakukan dengan cara misalnya melakukan lebih sedikit vulgar, ya, lebih garang sedikit, ya, dengan melakukan pemerasan, melakukan penekanan kan gitu. Itu maka akhirnya tak ada bahasa lain. Ya udahlah preman aja lah kan begitu kan. Jadi terikutlah itu kata-kata itu, maka menjadilah ada kata bahasa-bahasa yang disebut dan preman sekarang itu kan gitu. Padahal kalau akhirnya dia jadi bentuk-bentuk kejahatan atau bentuk kekerasan itu makanya sudah disebut dengan sebagai suatu tindakan preman gitu kan begitu. Apalagi sekarang ditambah pula dengan isme, aliran kan gitu. Aliran premanisme kan aliran preman kan begitu ya. Dan kita Bang Kalis ya, kita kadang-kadang terus terang ya, dapat berteman sama preman juga ada keuntungannya. Aku kasih satu contoh. Itu tempat jual mobil apa namanya itu di dekat peti apa di Nibung. Ya. Begitu aku ke sana mau beli mobil, begitu tahu yang nyuruh datang siapa, gila itu hormatnya sama orang, karena itu sudah ada kawasan. Hebat. Ya. Jadi begitu aku datang, ingat betul aku, istriku nunjuk yang ini, ambil aja. Wah, pakai aja dulu 3 hari udah enak. Aku bilang uang belum tentu cukup, gampang gitu. Nah itulah dia saking menjaga itu. Aku ada catatan tentang itu. Itu yang membuat aku suka bergaul sama preman. Setia kawan itu luar biasa. Iya. Satu itu luar biasa. Ya, kita tidak bisa dikhianati. Kalau kita berkawan dengan lain, kawan-kawan yang baik, ya. Kata si Jaya tadi, aku pun merasa begitu. Kawanku mulai dari haram jadah sampai sajadah ada.
Nah, iya. Jadi, iya betul. Jadi, tapi ketika aku berada di preman, aku berada di satu simpang ampat duduk, aku merasa ada ketulusan berkawan. Bela kawannya luar biasa. Jadi kami pernah begini. Ada kawan kami satu orang yang asik kemana-mana minum tak mau bayar. Minum tak mau bayar. Jadi duduklah ketika kami di TikTok, minum dia, minum bir segala macam. Tak mau bayar. Kalau soal tak mau bayar, tak ada masalah. Mungkin kita bisa nanti bayar belakangan, utang dulu. Tetapi dipukulnya pula pelayan itu. Ya, pelayan laki-laki itu, yang pakai peci itu, yang sopan-sopan. Pukulnya. Nah, akhirnya ribut. Mau dihantam orang. Udah mau dikeroyok orang, terpaksa kami membela. Kami bela dia. Walaupun dia salah. Kenapa? Ya. Daripada dia dipukuli oleh orang, bagus kami yang pukuli. Nah, ketika kami panggil dia, kami pukuli di dalam. Kita yang pukuli kawan kita sendiri, karena memalukan. Mana ada lagi zaman preman ngompas-ngompas minta minum pre. Bayar. Ya, kita penakut pun jadi berani karena berkumpul sama kawan-kawan tuh yang berani kan begitu ya. Tapi ketulusan hati, Pak. Aku bicara tentang ketulusan hati. Banyak kawan-kawan itu begini, kadang-kadang yang membantu aku tuh bukan kawan-kawan yang baik-baik, kawan-kawan preman, bukan anak-anak sekolahan. Yang bantu itu preman. Nah, jadi ya mau tidak mau kita bersimpati. Maka aku katakan tadi kalau terjadi sedikit pengertian kata antara Madi Bang Halis, aku bilang preman itu hati tulus. Setia kawan luar biasa. Nah, ini yang anak Medan harus banggakan. Setia kawan kita luar biasa. Dan aku rasakan, nah, ini macam kalian-kalian ini. Coba, kawan-kawan, ketemu lagi 20 tahun. Tiba-tiba ribut. Walaupun salah, pasti kalian bela aku. Tapi nanti kalian marahi aku, kau salah. Itu di depan orang kita bela kawan kita. Tapi dari belakang, dalam organisasi, kelompok, janganlah begitu. Kalau malu kita. Nah, itu bisa terjadi. Ya tahu lah, aku sebenarnya kepingin dia hidup di tengah preman ini. Jadi walaupun dia tidak preman, tapi dia konsep preman dia tahu, Bang. Karena Isadi ya, karena yang ditakutin oleh banyak orang itu preman. Malah sama polisi aja, karena polisi masih prosedural ya. Ini pengalaman pribadi aku. Pada saat aku pegang Medan, itu terkenal kantor cabang yang paling sering buat rusuh itu Medan. Paling sering demo itu Medan. Ya kan, dan aku satu-satunya pertama mungkin orang yang Melayu lah jadi kepala di situ. Kau tahu nggak? Itu ngurus driver, supir lah. Nggak gampang. Ngurus mereka itu pagi mereka sudah duduk ngumpul-ngumpul itu untuk buat rusuh aja di kantor itu. Nah ini aku sebutlah nama. Kebetulan aku ada dulu mantan karyawan juga, mungkin nggak ada yang kenal lah kalau di Medan, namanya si Fresh itu kan, orang IPK itu. Nah, dia kan kawan baik. Akhirnya apa? Ya dengan ada dia dan dia datang ke sana melindungi, itu aman. Hampir 10 tahun aku ngurusin itu nggak ada apa-apa. Jadi juga ada pengaruhnya. Tapi bukan aku nakutin artinya. Kita hadapi juga orang-orang keras, walaupun dia bukan preman, tapi juga kelakuannya kadang-kadang juga membuat masalah. Jadi dia hanya ditakuti kepada preman tadi. Nah, makanya banyak kan orang-orang maaf ya, orang pengusaha-pengusaha di Medan itu semua pakai preman. Betul nggak? Dibayar kok preman itu untuk melindungi usaha mereka. Ada cerita sedikit soal preman nih. Jadi itu kalau di Kampung Anggrung itu kan premannya kan anak serama itu. Karena itu kan ada serama Kampung Anggrung namanya. Jadi Ramayadi itu orang Kepolonia itu, daerah kami itu. Nah itu satu ketika kami ditangkap. Jadi anak asrama Kampung Anggrung itu aku mewakili orang preman Kampung Anggrung lah gitu istilahnya. Ditangkap ke polisi. Tangkap, nah tapi dari Medan Baru juga ditangkap. Tapi dari Medan Baru ini ditangkap, saya nggak tahu tuh kalau preman besar di Medan Baru. Tapi waktu pengalaman di tahanan itu kami segala macam takut-takuti. Misalnya di strom, taruh tempengan gini, apa namanya, tikus, tuh mati. Nah, kita suruh pegang. Aku tak mau aku pegang. Nah, kalau mau pegang, polisi aku bilang kalau mau pegang kau pegang. Kalau kau nggak mati baru kau pegang. Gitu ya. Dia kok agak lebih berani karena bapakku tentara kan gitu kan. Nah yang lebih parahnya diambil orang tuh apa kotoran manusia itu disuruhnya colek dijilat. Aku sampai mati nggak mau itu aku bilang. Tapi anak tuh preman besar itu dicolek tadi dijilatnya sampai muntah-muntah dia.
lepas dari masalah itu, keluar. Begitu keluar baru aku tahu itu preman besar. Satu ketika dia buat ancam anak tempat kami, ancam-ancam, katakan namanya Suden misalnya, Suden ngancam-ancam lagi. Suden mana nih? Oh yang ini. Aku bilang sama Suden, kau dicari Atmadi gitu. Yang aku carinya aku begitu sampai jumpa sama aku bilang, kau masa banyak kali cerita kau nanti umumkan kau sama orang, kau makan kotoran manusia aku bilang. Sejak itu takut dia sama aku, preman besar takut dia sama aku. Dikenal aku di keok juga dia ya. Di Kampung Anggur kenal aku tuh si Ali namanya. Aku dulu botak, suka Ali botak. Ali botak tuh gila itu katanya. Polisi lawannya. Aku nggak mau. Aku udah yakin bahwa polisi nggak boleh nembak, nggak boleh matiin itu aja. Karena dia tangkap aku di dekat asrama kan itu dia tahu asrama. Iya. Artinya apa? Preman tuh masih banyak akal. Jadi ada satu hal ya. Aku ceritakan sedikit. Waktu aku nulis buku Rinto Harahap, dia cerita satu hal menurut aku juga luar biasa. Jadi pada waktu itu di Medan itu, kalau datang artis pemain band dari Jakarta, itu heboh kali itu kita Medan tuh. Ban Arulan datang, semua datang di GOR, itu rame. Jadi pernah sekali ini Rinto cerita. Jadi waktu itu Rita dan Nita datang, dua penyanyi terkenal. Jadi heboh, anak Medan kan paling heboh nih artis. Diikutilah dari Nita naik mobil, diikuti naik mobil kita. Oh, udah dalam mobil tuh itu mobil Impala yang kecil tuh bisa 10 orang. Ada yang duduk di kap, merasa terganggu lah artis itu, datang lagi yang tangkap polisi lah mereka nih, masuk semua 10 orang ini ke apa, ke penjara Kampung Durian. Nah, disitulah diinterogasi, disiksa. Nah, aku dengar cerita Rinto itu sedih juga, tahu? Bukan dipukul yang paling sakit, bukan ditendang yang sakit, dibukanya bola mata kita, digosok-gosoknya pakai apa? Bulu angsa katanya. Muak gelinya itu katanya, itu yang nggak tahan sih, cerita itu. Ya. Nah, itu Rinto ceritakan sama adik Bang Halis kan? Ya, betul. Khawaja tuh hampir kena. Dia turun duluan. Ya, sempat masuk mereka, Ri. Jadi itu di situ ada Lomo, ya. Lomo yang ribut saat itu kan. Ya. Dia kan jadi polisi belakangan. Saking dendamnya dia sama polisi, dia akhirnya masuk polisi. Betul. Kemudian dihukumnya lah polisi itu, suruh lari dari Kampung Keling. Dulu kan kantor Polda itu kan di Kampung Keling tuh. Iya. Yang jadi apa sekarang kan jadi Sun Plaza itu kan. Ya, itu kan dulu sana. Nah, itu betul ya. Jadi kalau itu kejadiannya karena saya waktu itu pun sempat ngurus mereka itu supaya keluar. Jadi Bang, itu pada acara Zainal Arifin Combo tuh. Sekalian promosinya lah. Ya, betul. Itu kau yang nulis tuh ya? Iya. Zainal Arifin Combo tuh kalau tidak salah waktu itu yang datang. Iya. Ya, yang mana pada saat itu Lomo kencing dari pintu bus. Kencing dari situ, ketahuan sama polisi, ditangkap orang tuh. Jadi yang kena tangkap Rinto, Lomo, kemudian si Wajah. Kalau tidak salah almarhum Tongat yang baru meninggal nih, Bobby. Tongat meninggal? Ya, udah meninggal Tongat barusan semalam kan? Semalam Bobby Tongat. Ya semalam dia meninggalnya. Ya, di Bogor kan, Bang? Di Bogor kan? Di Bogor. Iya, di Bogor, betul. Ya, oke. Aku pun dapat kiriman dari orang tuh kemarin gitu kan. Gitu. Bilang kan Tongat meninggal, Bobby ya. Itulah beberapa orang yang kena tangkap itu betul kejadiannya. Nah, terlepas daripada masalah itu kan, ini kan itulah dia kegiatan-kegiatan anak remaja dulu kan begitu. Ya, Bang, sedikit catatan Bang. Harus saya kasih tahu, Lomo ini siapa? Lomo ini abang kandung dari Reynold Panggabean. Betul. Jadi adik daripada Binsar ya kan gitu ya, Binsar Panjaitan. Nah, kalau Binsar itu mungkin kawan-kawannya Hari atau kawan generasi kami pada saat itu yang balap-balap selalu di muka AKBP itu kan, Jalan Sudirman, Bolongan. Atau mungkin Hari itu dengan Baharudin ya, Ildrem ya, di generasinya kan begitu ya. Jadi kalau kami dulu, kami sama Binsar, mungkin di Lomo dengan grup Wajahnya itu kan begitu, dengan Rinto kan gitu ya. Ya, itulah beberapa kegiatan anak-anak muda dulu kan begitu. Hanya mencari jati diri. Tidak ada kejahatan yang dilakukan kan begitu ya. Sekarang aja berubah suasana itu tadi seperti kata Atmadi, perubahan zaman ini
yang mengkonotasikan bahwasanya orang-orang bebas ini kan perlu hidup. Hidup itu harus dengan kekerasan. Kekerasan itu dari mana diperoleh? Kan begitu. Bisa melakukan dengan pemerasan, bisa melakukan dengan kejahatan, bisa melakukan dengan pembegalan, segala sesuatu. Maka berubahlah konotasi. Freeman tadi, orang bebas tadi yang merdeka, menjadi preman sekarang ini bahasanya itu. Ini cerita juga pengalaman. Ini bukan soal preman. Ini soal berhadapan sama preman. Awak tengok di daerah si Jaya sama si Idrus sih. Tiap hari 10 itu. Banyak itu cewek cantik, Bang. Iya. Banyak. Tapi tak bisa diperli. Kenapa? Yang kita hadapi itu yang di simpang itu, di mulut jalan tuh, dia tuh duduk preman banyak. Mak, Ya, pelindungnya banyak, pelindung. Duduk di box itu. Duduk di bok. Begitu jalan pelan, mata kau tuh, katanya. Begitu aja jalan kencang, ngebut kau ya, katanya. Mak, dua salah semua. Jadi caranya bagaimana? Apalagi cewek itu ada yang better. Ya, itu. Ada yang betul. Ya pasti begitu. Walaupun tidak, paling nggak anak kampung kesini yang kau ganggu. Nah, caranya bagaimana? Berkawanlah sama preman situ mesti. Baru bisa kita masuk. Jadi sebuah preman itu kita kawani supaya gampang nembak cewek itu. Nah makanya kalau kau lihat di Kota Maksum itu dulu zaman aku masih di sana. Itu jarang rumah orang atapnya itu genteng. Yang ada atapnya seng. Kalau genteng tiap seminggu ganti. Karena aku nggak usah aku cerita lah. Ini orang paling top di Indonesia lah. Jadi tamulah ke rumah aku. Anaknya paling top. Tamu ke rumah aku, main lah kode, kan? Udah jam sekian kode batu, lu atas saya gitu kan? Dia pikir main-main, dia balas. Udahlah perang batu lah terjadi di situ akhirnya kabur kan? Mainnya batu aja, batu lempar. Maka itu nggak tahu rumah kau pakai genteng kau pakai seng, Jai. Seng lah, seng. Jadi kalau zaman saya dulu barangkali juga mungkin ya, untuk mengingatkan mungkin ya, para pimpinan preman-preman tersebut atau kelompok tersebut yang disebut dengan ketua atau bosnya itu rata-rata kalaupun berperang bukan one by one tadi seperti katakan itu perang fisik, mereka melakukan perang tenaga dalam. Ini saya di mata kepala saya, kalau ingat di Jalan Perdana ada jembatan di bawah itu kan, dekat dulu ada Daily Biskop situ. Nah di situ selalu dijadikan tempat ajang perkelahian. Waktu yang saya saksikan itu adalah ada arena di situ, ya kan di situ. Jadi mereka tuh bertempur, kadang-kadang berkoyak-koyak baju nih. Kami yang nonton di pinggir seperti yang kata Ari tadi, kita tak boleh membantu, kita hanya menyaksikan aja sampai sejauh mana orang tuh berkelahinya. Itu yang disebut dengan keperkasaan mereka itu kan. Nanti siapa yang jadi menang, itu harus yang lain harus tunduk kepada pemenang ini. Itu yang saya saksikan. Bang, aku tambah ya tenaga dalam. Jadi sebenarnya kalau mau tahu cerita tentang kehebatan si Buyung Kambing itu dulu ada kejadian kan suka perang itu dengan gang Setia, gang Maksum segala macam. Jadi begitu dikejar itu pakai golok. Itu si Buyung lari saking takutnya dia bisa loncat pagar itu kalau nggak salah aku 1,5 meter atau apa. Mereka kaget, dia ada ilmunya itu sebenarnya kawannya karena terancam bisa loncat. Nekat, jadi orang itu kayak bilang itu, dia pikir ini pasti ada ilmu ini. Tunggu, tentang one by one tadi itu ya. Jadi kalau yang di kelas bawah, itu memang perkelahiannya itu secara fisik. Kadang-kadang orang tuh begitu perkasanya, usus terburai di perut nih, masih bisa dipegangnya begini, dia sambil lari gitu. Itulah kehebatan daripada orang-orang dulu itu kan begitu ya. Tapi kalau bos-bos itu tidak perang fisik, mereka itu main perang tenaga dalam. Jadi kalau sudah di kelas bawah baru main fisik. Kalau yang bawah kali Bang main dukun. Itu main lari pun lagi. Kalau digetak kawan lari dia gitu. Ada satu daerah di Medan itu sama dengan di Jakarta, namanya Jalan Sabang. Jadi Jalan Sabang itu jalan antara. Di Jalan Sabang lah di antara, kemudian Jalan Sabang di Jakarta, Hotel Sabang itu. Jadi kalau sporing di Medan, Jalan Sabang pindahnya ke Jalan Sabang Jakarta. Orang itu lebih takut sporing dengan preman daripada sporing dengan polisi. Kalau sporing dengan polisi dilindungi oleh preman, tapi sporing dengan preman nggak ada yang bisa melindungi. Itu dia. Sudah panjang lebar kita bicarakan tentang preman. Sebetulnya masih ada pertanyaan, apakah preman itu berketurunan?
maksudnya berketurunan, apakah ada anak preman-preman besar yang kita kenal dan kemudian anaknya pun menjadi preman besar juga? Ya. Bisa jadi. Nah, Bisa jadi. Oh, maksudnya barangkali oligarki itu ya. Bisa itu bisa. Ya. Sangat sangat mungkin. Ya, oligarki sangat di belakang untuk Dan kemudian perkembangan yang terbaru sekarang adalah tidak seperti yang dulu. Kalau dulu misalnya kalau kita berkelahi one by one, satu lawan satu, kalau satu ketika mati, kalau misalnya apa, dia fair dianggap. Orang tua tidak menuntut. Tapi kalau orang tua tidak menuntut, kalau sekarang ada hukum. Nah, jadi akan berbeda barangkali. Nah, ini juga akan membatasi kekerasan yang dilakukan oleh preman-preman, yang apa yang dilakukan preman dulu dengan yang sekarang. Artinya mengikuti perkembangan zaman. Nah, Medan pun bukan tidak mungkin bahwa preman-preman yang katakan di Medan masih ada, tentu masih tetap akan dihadapkan dengan perkembangan zamannya. Sekarang ini dengan globalisasi, itu lebih ngeri lagi. Dengan globalisasi. Kalau dulu kita mencari idus berbuat salah sangat sulit, tapi kalau sekarang cukup kita kasih tahu aja sama polisi, pakai WA, pakai apa, udah dapat orangnya, atau kita masukkan ke Facebook. Nah, itu juga akan mempengaruhi nanti. Satu saat tidak ada lagi yang disebut premanisme. Insya Allah. Gitu. Terima kasih. Baik. Sampai jumpa kawan-kawan. Oke, thank you. Good. Thank you ya. Thank you. Oke, Thank you. ya. ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Salam.